Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Masjid Darus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik tentunya, dengan aman. Berbeda dengan saudara seiman kita yang di Palestina mungkin tidak bisa merasakan keamanan, kedamaian yang seperti kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di tahun ini. Semoga amal ibadah kita, qiyam kita, saum kita, qiraah Al-Quran kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu di tahun yang akan datang, jika ini merupakan Ramadan terakhir kita, belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, seharusnya di hari yang ke-17 ini, malam yang ke-17 ini, harusnya kita lebih ikhlas, lebih semangat, ikhlas ala ma yanfa'u, lebih bersemangat untuk meraih, ya, untuk beribadah pada Allah, ya, ketaatan pada Allah, yang mana orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita atau tetangga kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Baik jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berkaitan dengan nuzulul Quran. Sebelumnya, untuk awalnya, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita, pada keluarganya, pada sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah kepada ad-din ini. Berkaitan dengan nuzul Quran, kapan Al-Quran diturunkan? Sebagian mengatakan bahwa turunnya adalah 17 Ramadan, sehingga dijadikan peringatan nuzulul Quran. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukanlah untuk diperingati, melainkan untuk ditadaburi, direnungkan, sehingga bisa memahami, mengambil ibrah, pelajaran, dan mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam Quran surat Al-Qadr disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Malam ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat lain yang menegaskan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, sungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Malam yang diberkahi yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadr yang terdapat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana di ayat yang lain dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ada riwayat dari Ibnu Abbas rahimahullah yang menjelaskan mengenai nuzul Quran, yaitu waktu diturunkan permulaan Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur pada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Hadis riwayat Tabari dan An-Nasai. Kaum muslimin jamaah Masjid Darus-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah menjadikan permulaan diturunkannya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Secara keseluruhan diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Maka klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan jelas-jelas tidak berdasar, karena Lailatul Qadar atau malam kemuliaan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga penetapan 17 Ramadan sebagai perayaan nuzul Quran tidak berdasar atau mengada-ngada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perayaan nuzul Quran sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggolongkan perbuatan atau perayaan semacam ini sebagai bid'ah, karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran pun bukan untuk diperingati setiap tahunnya, namun tujuan utama adalah Al-Quran tersebut untuk dikaji, dibaca, direnungkan maknanya. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab.
Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat 29. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, jika seorang tidak merenungkan Al-Quran dengan menghafalkan huruf-hurufnya, lalu ia melalaikan hukum-hukumnya, sehingga ada yang mengatakan, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, padahal kenyataannya ia tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak memiliki amal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca saja belum tentu mempunyai akhlak dan amal yang baik. Memperingati turunnya pun tidak bisa menggapai maksud mentadabburi Al-Quran. Jadi yang terpenting adalah bagi kita, yakni rajin-rajin mengkaji sekaligus mentadabburi Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk terakhir kalinya, semoga di bulan Ramadan tahun ini Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, serta tilawah Al-Quran kita. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.